Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat hari ini. We're so grateful Lord buat kesempatan kami untuk bisa online. Dan kami tahu semua itu karena kasih setiamu, dan kami mau belajar hari ini Bapak. Sampaikan isi hatimu buat setiap anak-anakmu yang menyaksikan. Dan bilang kau pakai hambamu terbatas, tapi kami percaya kuasamu gak terbatas buat setiap pribadi, buat setiap jemaat, anak-anak remaja yang menyaksikan maupun teman-teman kami yang menyaksikan juga Tuhan. Biarlah mereka bisa belajar sesuatu, mereka bisa dapatkan sesuatu, dan sekali lagi biarlah semua ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan mendatangkan sebuah hal yang membuat kami semakin mengerti kehendak-Mu buat setiap kehidupan kami Bapak. Kami sungguh bersyukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video ini. Happy Sunday yang pasti, karena ini ibadah. And bersyukur sekali lagi buat setiap apa yang udah kita lewati sampai sejauh ini teman-teman. You did great kalau lu masih bisa bertahan sampai sejauh ini. So in this month of love, asik, kita masih ada di suasana bulan penuh kasih sayang, Valentine. 2 minggu sebelumnya Cieli bahas tentang can take my heart from you atau of you, aku lupa. Tapi yang pasti membahas tentang bagaimana kita gak bisa lepas dari kasih Bapa. Dan sebelumnya Bapak Gembala, Ko Iyas juga sampaikan tentang sweet home, atau bagaimana kasih yang ada di dalam rumah atau keluarga sebagai yang utama. And masih nyambung dengan 2 tema sebelumnya. Hari ini aku membahas tentang sebuah tema, yaitu I'm fine thank you. I'm fine thank you. Nah, teman-teman dulu pernah gak sih belajar bahasa Inggris? Pernah lah ya, biasa memang itu jadi sebuah mata pelajaran yang diwajibkan ya. Nah, kalau kita dulu ingat zaman SD atau SMP mungkin ada beberapa pelajaran dasar yang bisa ditanyakan oleh guru bahasa Inggris. Nah, bisa ada 3 pertanyaan dasar yang seingat gue ya, kalau kita masih tidak berbeda jauh angkatannya. Tapi ketika kita belajar bahasa Inggris ada 3 pertanyaan yang sebenarnya sering ditanyakan oleh guru bahasa Inggris. Yang pertama, what's your name? How old are you? Dan how are you, teman-teman? Ya, itu 3 pertanyaan yang dijawabnya mudah kan. What's your name? My name is. How old are you? I'm berapa years old. Dan how are you selalu dijawab dengan I'm fine, thank you. Betul? Dan kalau belum berubah harusnya betul. So I'm fine, thank you. Dan ini sama kayak tema kita hari ini. So sebenarnya apa yang pengen hari ini Ko Indra bahas adalah, seringkali kalau kalian sadar bahwa ini adalah template. Katakan template. Kalian bisa ketik di live chat, katakan template. Nah, bahwa kalau pertanyaannya how are you, jawabannya pasti I'm fine thank you ketika kita masih kanak-kanak. Tapi sadar gak sih teman-teman, ketika kita semakin dewasa, pertanyaan ini jawabannya udah gak bisa template lagi, karena ini berkembang. Ketika kita semakin dewasa, ketika ditanya how are you, you can say I'm good, really good. Kalau yang semangat banget, luar biasa, yes. Nah itu biasa gitu, itu orang yang semangat banget. Tapi juga sebenarnya kamu bisa bilang bahwa I'm not fine. Dan kita tahu bahwa kita sempat bahas di ibadah sebelumnya bahwa it's okay to be not okay. Nah, saya pengen bahas bahwa saya menganggap teman-teman sebagai pribadi-pribadi anak-anak muda yang udah semakin dewasa dan udah semakin mengerti. So ya, porsi firmannya juga harus semakin berkembang, betul? Nah, semakin itu dewasa teman-teman, semakin banyak pilihan untuk mengasihi. Kalau kita kerucutkan tentang topik love, kita mau mengasihi atau enggak, kita mau mengasihi dengan cara apa? Nah, saya pengen langsung kita masuk ke ayat Alkitab di 1 Korintus 13 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan buat teman-teman. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nah, aku sangat suka sama versi bahasa Indonesia masa kininya, khususnya di ayat 12, bahwa apa yang kita lihat, kalau teman bisa buka versi lainnya, di ayat 12, 1 Korintus 13 ayat 12 dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, apa yang kita lihat sekarang ini adalah seperti bayangan yang kabur pada cermin, tetapi nanti kita akan melihat langsung dengan jelas. Sekarang saya belum tahu segalanya, tapi nanti saya akan tahu segalanya, sama seperti Allah tahu segalanya mengenai diri saya. So kalau teman-teman lihat judul perikopnya di 1 Korintus 13, ini judul perikopnya adalah kasih.
apa perbedaan antara kita ketika kita masih kanak-kanak dan ketika kita juga udah dewasa dalam hal mengasihi. Nah, saya pengen teman-teman sadar di ayat 12 ini berbicara tentang bahwa love is our identity. Katakan di live chat bahwa love is our identity pada akhirnya, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, dan kita sama-sama setuju bahwa Alkitab seluruhnya berkata tentang kasih. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. So, ketika kita tahu bahwa love is our identity sebagai anak-anak Tuhan, itu yang utama kita lakukan. Nah, saya pengen teman-teman mulai berpikir, bisa flashback dan juga membandingkan dengan keadaan teman-teman saat ini. Which one is more difficult? Mana yang lebih susah? Mengasihi saat kanak-kanak atau mengasihi saat dewasa? Nah, kalau teman-teman lihat, saya punya beberapa keponakan yang lucu-lucu banget. Dan mereka tuh nggak gengsi untuk ketika datang hak, oh pelukan gitu kan. Terus kayak sama keponakan lain kasih kiss gitu kan, kiss gitu kan, pelukan. Kayak gampang banget untuk mengekspresikan kasih. But coba kita lihat orang-orang dewasa. Apalagi kalau yang lagi ribut, ngomong aja nggak mau, right? Karena ketika kita dewasa, kita udah punya pertimbangan. Karena ketika kita dewasa, kita udah punya prinsip yang kita mau coba pertahankan. Dan akhirnya itu melunturkan kasihnya. Ketika kita kanak-kanak, seperti ayat ini bilang bahwa ketika kita masih kanak-kanak, kita akan berpikir seperti kanak-kanak. Kelakuan juga seperti kanak-kanak. Nah, saat kanak-kanak, kadang-kali ketika kita mengasihi, kita tuh bisa to the point. Dan kita bisa untuk memberi kasih ketika kita dikasih terlebih dahulu. Iya dong. Anak kecil biasa bisa milih ke orang mana dia akan mengasihi gitu. Karena kalau yang biasa ngejailin atau bikin dia kesel, biasa dia nggak mau lihat mukanya. Atau bahkan dia, aku punya satu keponakan yang karena sering dijailin, ketika lihat aku datang gitu ya ke rumah, itu dia lihat muka aku langsung kayak gerem, gitu. Karena tahu wah ini bakal dijailin nih, gitu kan. Terus ini lebih self-centered teman-teman ketika kita kanak-kanak, betul nggak sih? Karena ketika kita datang, pasti kalau ada anak kecil kita langsung mengasihi anak kecil ini gitu, kita langsung berfokus, kita coba sediakan apa yang dia mau, kita peluk dia, gitu kan. Dan anak kecil ini tidak harus memberikan timbal balik karena kondisinya masih kanak-kanak gitu. Jadi masih self-centered. Tapi gimana kalau ketika kita dewasa, teman-teman? It's more complex. Kita tetap harus mengasihi ketika kita pun tidak dikasihi. Dan ketika kita mencoba untuk mengasihi, kita akan mulai berpikir, oh, kalau gue mengasihi orang itu, apa yang akan dia berikan? Apa timbal baliknya? Right? Atau apa yang sebenarnya tujuan dari gue mengasihi? Apakah dia akan menerima kasih itu atau tidak? Ada pertimbangan, ada pemikiran. Karena semakin dewasa kita semakin kritis. Nah, dewasa rohani berbicara tentang bagaimana kita mencoba untuk mengadopsi atau mengaplikasi kasih Tuhan. Bukan hanya buat diri sendiri. Karena semakin engkau dewasa, semakin banyak orang yang akan mulai bergantung sama engkau. Sama teman-teman yang mungkin sesimpel jadi ketua kelas aja, yang masih sekolah atau yang jadi ketua OSIS, teman-teman udah gak hanya untuk berpikir untuk diri sendiri gitu. Bahkan mungkin teman-teman melakukan sesuatu untuk orang lain juga gitu. Itu tanda bahwa kita udah semakin dewasa. Kita bukan lagi bergantung sama orang lain, tapi orang lain udah mulai bergantung sama kita. So, bagi saya, ketika kita semakin dewasa, tantangannya semakin besar untuk mengasihi. Dan itu pilihannya adalah mau atau gak mau pada akhirnya. Nah, kita sama-sama setuju teman-teman bahwa sesama itu kompleks sih. Manusia itu kompleks. Atau saya bisa bilang bahasa manusia itu unik. Karena manusia itu punya karakter masing-masing. Manusia itu punya sifat masing-masing. Manusia itu punya latar belakang masing-masing. Kalau kita bahas yang terbaru, love language-nya tuh berbeda-beda. Bahasa kasihnya ada yang quality time. Bahasa kasihnya ada yang ngobrol. Bahasa kasihnya ada yang mungkin lebih senang untuk ngobrol via chat misalkan. Ada banyak love language orang dan itu berbeda-beda. Nah, because it's complex, saya pengen bawa kita ke sebuah poin yang pertama. Teman-teman bisa catat kalau teman-teman lagi catat khotbah ini. Yang pertama yang saya pengen bahas, poin pertama adalah love is not a template. Teman-teman bisa ketik di live chat, love is not a template.
Because peoples are complex atau are unique. So, apa yang kita butuhkan adalah mengasihi adalah improvisasi. Nah, kalau kita mengasihi dengan template, teman-teman, it seems kita menyelesaikan masalah dengan cepat. Kayak apa ya? Kasihi dia. Apa kabar? Gimana sekolahmu? Oh, lagi ada masalah, kita berdoa bareng-bareng ya. Semoga bisa cepat selesai. And then just go. Beres dong. Kalau ditanya udah mengasihi, udah kok. Gue udah tanyain kabarnya, gue udah tanyain sekolahnya, dan gue juga udah berdoa buat dia kok. Dia pasti udah merasa dikasihi. Nah, saya bertanya sama teman-teman, kalau teman-teman sendiri di posisi orang yang pengen dikasihi, apakah itu cukup? Saya pribadi sih bilang enggak. Karena ibaratnya itu kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang template. Bayangin, tiap kali ke gereja pertanyaannya sama. Sekolahnya gimana? Papa mama sehat? Terus mungkin juga kuliahnya gimana? Udah dapat kerja belum? Selesai. Sometimes kita jadikan love sebagai template, teman-teman. Tapi saya bisa bilang sekali lagi, love is not a template. Sama, karena siapa yang sini sih yang suka pakai template design? Ayo mengaku, teman-teman. Dan itu juga tidak dosa ya kalau pakai template design. Tapi apa tujuan kita menggunakan template design, teman-teman? Kita mencoba untuk menyelesaikan masalah desain. Kita nggak bisa desain, kita gunakan template desain. Akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan desain lebih mudah. Tapi ketika itu butuh di custom, misal posisinya harus pindah ke sebelah mana. Misalkan kita posisinya mau di kiri, ternyata template-nya sebelah kanan. Beberapa mungkin bisa dipindahkan. Tapi bagaimana kalau kita harus sisipkan video? Bagaimana kalau desainnya, harus ada fotonya sebelah sini, terus ada agak di adjust gitu, agak dibentuknya ada orang di sini dan sebagainya. Karena itu custom, sometimes kita harus improvise. Dan akhirnya kita nggak bisa gunakan yang namanya template. Nah, saya yakin dalam hal kasih pada sesama yang merupakan bigger picture dari khotbah saya hari ini, kita tuh nggak bisa kasihi orang template. Love is not template. Karena ketika kita love seseorang dengan template, it means kita hanya mengasihi dia di permukaan, teman-teman. We're just asking about sekolahnya. We're just asking about gimana pekerjaannya, gimana kehidupannya, yang kelihatan doang. But pernah kamu bertanya kamu punya masalah apa? Ada yang bisa aku bantu? Pernah kamu coba untuk menyelami yang gak hanya sebatas permukaan, teman-teman? Dan saya bisa bilang bahwa sebenarnya kalau kita menjadikan love sebagai template, sorry to say, tapi cinta kamu tuh formalitas. Bukan formalin ya. Formalin masih untung masih bisa bertahan lama. Ini formalitas, teman-teman. Itu just kayak ketemu orang yang bilang kayak, apa kabar, baik. And then ketemu lagi, pertanyaannya sama. So, kamu bisa bertanya sama diri sendiri, apakah itu kasih, teman-teman? Buat apa yang kau pengen bagikan, dan saya percaya ini yang mau Tuhan sampaikan, itu bukan kasih. Come on. Love someone, love others. Come on. Di komunitas kamu, di pasangan kamu, pacaran, di relationship kamu, di pertemanan kamu, di komunitas di mana kamu bernaung, love should be not template. Karena love yang akan hanya formalitas, nggak deep. So what is love? How to love others? Saya mau bawa teman-teman tetap di 1 Korintus 13. Ayo kita buka di ayat 4-8. Karena ini judul perikopnya adalah kasih. So, saya akan bacakan dengan cepat. Ayat 4-8. Oke, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dan satu ayat yang paling gue suka, ayat 13-nya, 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. So, love is above all, above everything, love. Nah, teman-teman, indah banget sih baca ayat 4-8 ya. Oh, kasih seperti apa, kasih seperti apa.
but realitanya it's hard to do. Nah, saya ingat sebuah lagu sekolah minggu tentang kasih. Pasti semua tahu. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, di sini juga disebut bahwa kasih tidak pemarah di ayat ini gitu kan, kayak kasih itu lembut banget. Tapi saya coba kasih example. Teman-teman ingat tentang bagaimana Tuhan mengusir para yang berjualan di bait Allah? Kalau mau buka kisahnya di Matius 21 ayat 12. Di situ judul perikopnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Nah, ayat 12 saya bacakan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Teman-teman, kalau saya baca ini saya bisa membayangkan kalau ada orang datang dan dia menggulingkan meja, dia marah nggak sih? Marah sih. Itu. Padahal kalau bayangan kita adalah ketika kasih ke pemarah, mungkin ketika Yesus datang ke bait Allah, kenapa nggak langsung kayak sosialisasi gitu kan, kayak ya Bapak Ibu tidak boleh ya berjualan di sini, ini bait Allah, tolong dijaga kekudusannya, pintu keluar sebelah sana, misalkan kayak gitu ya. Kan bisa ya kalau kita bilang kasih itu lemah lembut, kasih itu kayaknya orang ini nggak pernah marah gitu, Korean banget lah, nggak pernah marah gitu kan ya. Tapi apakah artinya ketika di ayat ini kita bisa bayangkan bahwa membalikan meja berarti Tuhan marah nih? Apa artinya Tuhan tidak mengasihi? No. Karena kita harus bedakan antara love sama emotions. Boleh marah, boleh. Tapi marah-marah jangan. Right? So apa yang Tuhan lakukan? Kenapa Tuhan marah? Karena ketika Tuhan mengasihi orang-orang dunia ini, bukan cuma love yang diberikan, tapi truth. Kenapa Tuhan semarah itu? Karena itu bukan hal yang benar. Teman-teman, jangan gadaikan kebenaran demi cinta. Jangan gadaikan kebenaran demi kasih. Kontroversial. Tapi saya cuma bisa bilang sama teman-teman, kalau love-mu tidak ada truth, it just lust atau nafsu. Right? So tetap punya kebenarannya. So ini yang Tuhan lakukan, teman-teman. Apakah Tuhan mengasihi orang-orang yang berjualan? Mereka cari nafkah loh. Mereka ada yang punya anak 3, 4 mungkin di masa itu. Apakah Tuhan gak mengasihi mereka? Mereka cari nafkah loh. Tuhan mengasihi, tapi itu bukan hal yang benar. So selama Tuhan hidup di dunia ini, ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Itu gak cuma love, but truth. Dia harus mengajar juga di dunia ini dan memberitahu apa yang benar. Dan saya bisa bilang bahwa real love contain truth. Saya ulangi, real love contain truth. Kasih yang sebenarnya itu mengandung kebenaran, teman-teman. So kita bisa baca di Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Memukul dengan maksud baik itu seperti apa? Sambil tersenyum gitu? Kan nggak mungkin ya. Memukul dengan maksud baik itu seperti apa? Saya percaya buat teman-teman, love tuh kadang berbicara tentang letting go. Love tuh kadang dalam love tuh ada konflik. Ada mencoba untuk mengalahkan diri sendiri. Kita ingat bahwa Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, Bapa di surga letting go anaknya. That's love. Karena ada banyak hal yang kamu gak bisa capai dalam kehidupan kamu. Ada hal yang kamu gak bisa miliki, but that's okay. Kalau akhirnya kamu tahu mana yang benar, bahwa kamu dikasih, even kamu gak dikasih orang, but kamu tahu Bapa di surga mengasihi kamu. Saya percaya teman-teman, letting go juga adalah bagian dari kasih. Konflik, karena dibutuhkan, for sure. Konflik membuat kita semakin mengenal satu sama lain. Tapi kalau konflik yang didasarkan oleh kasih, gak akan berakhir dengan ribut dan diam-diam, teman-teman. Tapi love akan mempersatukan mereka yang ribut untuk kembali damai. Dan akhirnya semakin belajar satu sama lain. Okay? Love will drive us to the truth and makes our relationship more stronger pada akhirnya. So jangan hindari konflik, teman-teman. Dalam pertemananmu, dalam hubunganmu, dalam hubungan relationship dengan pasangan, dalam keluargamu, atau dimanapun kamu berada, pada akhirnya tuh kalau aku bisa bilang seleksi alam sih. Semakin dewasa kamu akan tahu siapa orang-orang yang sejati yang sebenarnya jadi teman-teman kamu. It's okay, kita gak bisa menyenangkan semua orang kan. Suka ada nanya di Komsel, kok gimana cara mengasihi orang yang gak mengasihi kita? Simple.
pada akhirnya memberi ruang untuk dia belajar pun adalah kasih. Kok gue udah coba kasih dia tapi dia cuek banget, kok aku udah coba mengasih dia tapi kok dia ketus bulu ya kok ya, atau kok dia responnya gitu ya kok ya. It's okay, letting go, gak apa-apa. Mungkin dia pengen asik dengan dunia sendiri. Dan satu hal yang pasti, ketika dia pengen pulang ke kamu, ketika dia sadar bahwa kamu adalah teman terbaiknya, ketika dia kembali datang, kalahkan dirimu sendiri untuk tetap menerima dia. Meskipun kamu sekesal apapun itu, kamu sesakit hati apapun itu, belajar untuk tunjukkan kasih yang sebenarnya. Tetap menerima dan mengasihi. Mungkin bagi dunia ini gak masuk akal teman-teman, tapi saya percaya Tuhan ajarkan sesuatu yang di atas standar tentang love. So semangat untuk hal itu, karena saat itu gak mudah, but saya percaya kamu gak sendiri kok. Ada Komsel, saya percaya Komsel adalah satu wadah yang sangat baik sih, karena ada Q&A, ada 2 arah. So kamu bisa share situ tentang pengalaman-pengalaman kamu. Nah, karena love is a template, karena kita tahu bahwa orang tuh unik banget, dan that's why kita perlu improvisasi dan beradaptasi dengan orang-orang yang kita kasih. Saya biasa kalau mengasihi orang tuh bukan cuma tahu what-nya doang, tapi kalau bahasa Indonesia ada 5W 1H kan. Ada bagi kita mengasihi why. Kita tahu why, what, when, how. Kenapa? Saya pernah punya kesaksian dari teman gini. Ada salah satu teman saya dari satu gereja yang dia bilang gini, bro, lu tuh tahu gak sih, gue tuh selalu dibilang sama orang-orang sekitar gue, lu tuh harus betah di rumah, mengasihi utama tuh mengasihi yang keluarga, lu tuh jangan keluar-keluar terus dia bilang bahwa bro, lu tahu gak sih kalau sebenarnya kondisi rumah tuh lagi gak baik. Gue tuh kenapa gak betah di rumah, karena berantem terus. Jadi kenapa gue keluar rumah tuh itu jadi kayak pelampiasan, bukan pelampiasan nih, jadi kayak jalan keluar gue lah sementara gitu. Gue bukan gak mau mengasih, tapi sampai rumah ribut lagi. So sometimes kita cuma tahu what-nya doang tapi gak tahu why-nya. Kita akan hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat template, dan akhirnya orang jadi gak menerima. Oh, apakah karena kita diminta untuk mengasihi, semua orang harus mengasihi dengan cara yang sama? Saya pikir enggak. Jadi biasakan untuk mencoba untuk mengasihi orang yang dekat. Kamu harus belajar tahu bagaimana latar belakang dia, apa yang sedang dia hadapi, karena itu akan membantu kamu untuk lebih bisa mengasihi dia, bukan secara template tapi secara deep. Oke, dan itu membawa saya pada topik poin yang kedua. Tadi poin yang pertama, love is not a template. Love yang kedua lagi. Topik yang kedua adalah unconditional love is conditional. Cukup membingungkan, tapi saya mau jelaskan teman-teman. Unconditional love is conditional. Bukan conditioner ya. Unconditional love is conditional. So, unconditional adalah kasih yang paling luar biasa. Pasti teman-teman. Oh, dia mengasihi saya apapun keadaannya. Tapi ketika kita tahu bahwa love is not a template, dan kita harus lihat bahwa orang tuh punya kondisi masing-masing, pada akhirnya unconditional itu berbicara tentang pada siapanya. Kita mengasihi orang siapapun itu, unconditional, kondisi apapun dia, kita coba untuk mengasihi. Tapi pada akhirnya how to love, saya percaya it's conditional. Karena bagaimana saya mengasihi Eval, bagaimana saya mengasihi Grace, bagaimana saya mengasihi Caca, mengasihi Rian, itu saya gak bisa lakukan cara yang sama. Karena kembali lagi, people are unique. Atau saya mengasihi teman-teman gitu, siapapun yang menyaksikan, saya gak bisa lakuin cara yang sama. Karena saya harus conditional dengan kondisi kalian gitu. That's why unconditional love is conditional. Nah, kita mau coba sedikit baca di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Saya akan bawa lebih cepat. Ini bicara tentang orang muda yang kaya. Nah, saya rangkum sedikit dan tentu bisa baca nanti di waktu luang teman-teman. Ini berbicara tentang bagaimana anak muda yang punya banyak harta, dan dia bertanya bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. And kita tahu bahwa Tuhan bilang bahwa ayat 21, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar, dia sedih, kan? Nah, kita pernah berpikir gak sih, kok Tuhan kayak pilih-pilih orangnya, kok cintanya Tuhan tuh kayak conditional bukan unconditional. Nah, saya percaya
Tuhan mengasihi dia kok. Even dia kaya, Tuhan gak benci kekayaannya. Kalau Tuhan benci kekayaannya, ketika orang kaya itu datang, dia udah langsung tolak, ya gak sih? Orang gak mengasihi kok. Ketika dia bertanya, Tuhan gak akan ladenin loh. Tapi karena dia mengasihi, unconditional love, dia mengasihi siapapun. Tapi kenapa dia taruh syarat untuk jual segala milikmu? Teman-teman kalau berpikir di posisi anak muda itu gak gampang gak sih? Tapi intinya kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan pengen bilang gini, aku mengasihi engkau bukan karena hartamu, tapi all I want is just you. Apa yang aku pengen tuh bukan, aku mengasihi engkau bukan karena hartamu yang kaya. Aku gak mengasihi engkau karena statusmu yang anak gaul. Aku gak mengasihi kamu karena kamu tuh hits banget deh. Tapi aku mengasihi engkau karena itulah aku. Karena aku mengasihi manusia. Dan love-ku tuh unconditional, aku mengasihi siapapun. So ikutlah aku, bukan dengan jaminan engkau punya banyak harta. But just follow me. And I love you. Tuhan bilang gitu. So, Tuhan pengen anak muda ini apa adanya. Nah, ketika kamu kehilangan atau harus merelakan sesuatu seperti anak muda ini, ketika keinginanmu gak terwujud, harapanmu gak tercapai, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, bukan. But let's think again, kita berpikir lagi teman-teman. Apakah hal tersebut melebihi atau bahkan menyingkirkan kasih kita pada Tuhan? Apakah uang melebihi Tuhan? Apakah relationship melebihi Tuhan? Apakah engkau lebih banyak chattingan daripada engkau baca Alkitabmu? Apakah engkau lebih banyak connected sama orang-orang di Facebook, di Instagram, di Zoom, daripada connected dengan Tuhanmu? Let's think again. Karena pada akhirnya Tuhan bilang, Tuhan sabar menunggu dan bilang bahwa all I want is you. Dan ketika kamu udah baru kehilangan segala sesuatu, baru kamu sadar bahwa apa yang kamu punya hanyalah Tuhan. So, saya bisa bilang bahwa unconditional love sekali lagi is conditional. Belajar untuk punya kasih ke siapapun, tapi belajar untuk mengasihi dia, melihat bagaimana kondisinya. Belajar untuk tanya, belajar untuk gak hanya template, belajar untuk ngomong bahwa kabar kamu gimana, tapi lebih lagi kamu punya masalah apa enggak. Yuk aku mau bantu kamu dengan apa yang aku bisa. Action, come on, kamu bisa lakuin itu. Nah, karena saya percaya, karena ini berhubungan dengan keterbukaan, kasih itu selalu berhubungan dengan komitmen dan kesepakatan. Nah, ketika kita punya komitmen dan kesepakatan dalam mengasihi, even kita konflik, even kita marahan, even kita berantem mungkin, tapi pada akhirnya true love akan kembali menyatukan kita. Right? Pada akhirnya jangan hindari konflik kalau kamu mengasihi orang itu. Kalau kamu merasa dia nggak benar, karena setiap orang pasti punya circle itu nggak sih? Gue pribadi juga pasti pernah dirasa, oh lu tuh nggak benar udah lakuin hal itu. That's fine, itu kan. Openness, ada keterbukaan, ada saling hubungan, saling menegur, memberitahu. That's love, bukan cuma yang manis-manisnya doang, betul. Oke? Hubungan yang deep, mungkin prosesnya rumit, tapi itu bertahan lama, long lasting. Tapi hubungan yang nggak deep atau nggak berakar, itu akan kelihatan manis di awal, but in the end, kenapa kita bisa lihat ada banyak hubungan pernikahan yang kandas, ada banyak hubungan yang udah pacaran 8 tahun tapi ribut-ribut terus sih isinya gitu. So, come on. How to love, kita belajar satu-satu. Ini tentang komitmen dan kesepakatan. Oke, untuk terbuka dan untuk saling melengkapi, even itu butuh konflik atau ya bisa bilang kita merasa gak nyaman, tapi ingat, that's love above all. Nah, Tuhan mengasihi semua manusia sih. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan tuh memberikan teladan yang luar biasa. Tuhan tuh mengasihi sama tanpa pilih-pilih, siapapun berhak dikasih. Itu teladan yang Tuhan kasih. Karena even orang Farisi pun di Alkitab dia kasih sebenarnya. Tapi kenapa kesannya di pengajaran dia ada yang menyindir mungkin? Karena pada akhirnya Tuhan pengen ngasih tahu apa yang disebut dengan truth, bukan cuma love doang. Gitu. Dan bagaimana mengasihi sesama kita, saya percaya Tuhan pengen bilang kayak gini. Kenali orang tersebut, terima apa adanya, coba bangun trust and commitment, lalu start to give and receive.
Dalam kasih, kamu gak bisa hanya give terus, tapi kamu harus receive. So, self-love itu penting. Gitu kan. Jadi kalau kamu merasa, kok gue udah mengasihi orang, tapi orang itu kok toxic banget ya, membuat gue jadi merasa diri gue gak berharga. It's okay untuk letting go. Right? Jadi, it's okay. Serius. Jangan jadikan kasih sebagai beban. Tapi jadikan kasih itu mengalir. Karena saya percaya, terakhir dari saya mau kasih beberapa flow. Ketika kamu belajar untuk mengasihi Tuhan, ini seperti air yang mengalir. Akhirnya ini kamu ngerti cara mengasihi diri kamu sendiri. Dan dari kamu mengasihi diri kamu sendiri itu akan mengalir untuk kamu bagaimana mengasihi sesama. So, kasih Tuhan utama, dan itu akan mengalir ke bawah. Kasih diri sendiri dan mengasihi sesama. So, apa yang harus dimulai? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. So, belajar kasihi dirimu sendiri. Kamu berharga. You are precious and loved. So, it's okay untuk merasa lemah. It's okay untuk merasa lagi sakit hati. Tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi. Karena apa yang Tuhan pengen di kehidupan kamu adalah kamu. Bukan status pelayananmu, bukan status keluargamu, berapa hartamu, berapa harga outfitmu nggak Tuhan nggak lihat. Tapi yang Tuhan pengen adalah kau surrender sama Tuhan dan bilang bahwa Tuhan, aku juga mengasihi Engkau apa adanya. Amin. So ya, di bulan penuh kasih sayang ini, saya harap kita belajar sama Allah. Kita kembali belajar tentang kasih seperti apa. Oke? So itu dari Koindah hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat hari ini kita belajar sesuatu. Kasih adalah hal yang bukan template Tuhan. Kami tahu bahwa kami belajar untuk mengasihi bukan hanya sekedar permukaan atau formalitas, tapi kami belajar untuk mengenali seseorang, build trust and commitment, dan menjadi pribadi-pribadi yang belajar untuk memiliki hubungan yang terbuka dengan sesama. Dan Tuhan, kami tahu bahwa unconditional love is conditional. Itu bukan berarti kami pilih-pilih dalam mengasihi, tapi kami tahu ketika kami mengasihi siapapun, kami harus lihat bagaimana kami mengasihi orang lain. Di keluarga kami, di pertemanan kami, di hubungan kami, relationship kami dengan pasangan kami. Ajari kami untuk belajar, untuk kami bisa menyesuaikan diri dengan setiap kasih kami buat setiap orang-orang tersebut. Dan biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau beri kekuatan buat kami tahu mengasihi gak gampang. Kami percaya ada banyak tantangan, ada banyak mungkin yang membuat kami sakit hati. Tapi kami tahu kami bersumber daripada Engkau Bapa, kasih Bapa yang termulia. Sehingga biarlah kami tahu hati kami selalu dipenuhi kasih-Mu, dan biarlah terus mengalir buat sesama kami Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang studi, yang bekerja, yang melakukan aktivitasnya di hari-hari ini. Biarlah tetap diberikan perlindungan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Dan biarlah ketika mereka mungkin kehilangan sesuatu dalam hidupnya di masa-masa ini, biarlah mereka menerima yang terbaik yang berasal daripada Engkau Bapa. Thank you Jesus, kami sungguh bersyukur buat firman hari ini, yang belajar lebih untuk mengasihi, dan terus bimbing kami karena kami membutuhkan Kau, karena kami mengasihi bukan dengan kuat gagah kami, tapi itu semua karena pertolongan Bapa. Thank you Jesus, thank you Bapa, kami sungguh bersyukur sekali lagi menerangkan firman ini, bilang Kau yang berbicara secara pribadi mengenai topik hari ini buat setiap anak-anak Bapa. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Happy Sunday and God bless you.